Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 dengan anggota Wilda Khairunisa dan Rosarian Cahya akan menjelaskan mengenai contoh penyelesaian program linier menggunakan metode simplex. Apa sih metode simplex? Metode simplex adalah sebuah algoritma yang digunakan dalam memecahkan masalah pemrograman linier. Metode ini dapat menggunakan dua variabel atau lebih. Penyelesaian program linier menggunakan metode ini terkenal dengan tabel-tabel yang didasarkan pada pengulangannya atau iterasi. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah mencari penyelesaian program linier menggunakan metode simplex. Yang pertama yaitu mendefinisikan variabel. Variabel yang digunakan biasanya dinotasikan dengan X1, X2, X3, dan seterusnya. Yang kedua yaitu menentukan fungsi tujuan. Biasanya fungsi tujuan itu ada di pertanyaan itu sendiri, yaitu untuk memaksimalkan atau meminimumkan. Yang ketiga yaitu menentukan fungsi kendala. Fungsi kendala yaitu permasalahan yang ada pada soal. Keempat, mengubah bentuk standar menjadi bentuk kanonik. Bentuk standar yang dimaksud yaitu biasanya untuk maksimasi atau minimasi itu ada tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, itu untuk penyelesaiannya harus diubah menjadi bentuk kanonik terlebih dahulu, yaitu ke bentuk persamaan. Yang terakhir yaitu menentukan nilai maksimum atau nilai minimum menggunakan tabel sesuai pada soal. Untuk contoh soal yang akan dibahas yaitu seorang pemilik toko bunga yang menjual 3 produk yaitu Safiera, Camellia, dan Thessalonica. Harga jual untuk Safiera 150.000, Camellia 120.000, dan Thessalonica 130.000. Safiera membutuhkan 6 mawar merah, 5 mawar putih, dan 4 mawar pink. Camellia membutuhkan 8 mawar merah, 5 mawar putih, 5 mawar pink. Thessalonica membutuhkan 10 mawar merah, 5 mawar putih, 6 mawar pink. Saat ini, toko bunga memiliki persediaan 340 mawar merah, 150 mawar putih, dan 200 mawar pink. Berdasarkan data di atas, tentukan kombinasi produk tersebut agar tercapai pendapatan maksimal dan berapakah besar pendapatan tersebut. Dari soal, kita sudah mengetahui yaitu variabelnya X1 jumlah baket Safiera, X2 jumlah baket Camellia, X3 jumlah baket Thessalonica. Fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan. Z maksimal sama dengan 150.000 X1 plus 120.000 X2 plus 130.000 X3 dan disederhanakan menjadi Z max sama dengan 15 X1, 12 X2 tambah 13 X3 dengan fungsi kendalanya 6X1 plus 8X2 plus 10X3 kurang dari sama dengan 340, 5X1 plus 5X2 plus 5X3 kurang dari sama dengan 150, 4X1 plus 5X2 plus 6X3 kurang dari sama dengan 200, dan X1, X2, X3-nya lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala dari bentuk standar ke bentuk kanonik. Untuk Z max-nya yaitu 15X1 ditambah 12X2 ditambah 13X3 kemudian ditambahkan dengan 0S1 plus 0S2 plus 0S3. S ini adalah surplus. Untuk fungsi kendala yaitu 3X1 ditambah 4X2 ditambah 5X3 ditambah S1 sama dengan 170, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah S2 sama dengan 30, 4X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 ditambah S3 sama dengan 200, dan X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya masuk ke penyelesaian. Pada iterasi 1 langsung kita masukkan pada tabel yaitu baris dan kolom dari basis. Untuk baris basis terdiri dari X1, X2, X3. Kolom basis terdiri dari S1, S2, S3. Kemudian kita masukkan CJ-nya, yaitu pada kolom X1 15, X2 12, dan kolom S3 13. X1, S2, S3 yaitu 0. Kemudian kita masukkan CB-nya, yaitu 0, 0, dan 0. Langsung saja kita masukkan seperti fungsi kendala untuk S1, X2, X3, S1, S2, dan S3.
Kemudian untuk RHS ini adalah fungsi kendala yang bagian sebelah kanan. Kemudian kita hitung ZC min CC. Untuk menghitung ZC min CC ini caranya ZC itu didapat dari kolom CB dikalikan dengan kolom yang ingin dicari ZC min CC-nya. Yang pertama itu kolom X1 berarti 0 dikali 3 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 4 sama dengan 0. Kemudian dikurangi dengan CC. CC-nya yaitu 15. Hasilnya negatif 15. Begitu seterusnya berlaku juga untuk kolom X2. Yaitu 0 kali 4 0, 0 kali 1 0, 0 kali 5 0, kemudian dikurangi 12 sehingga hasilnya negatif 12. Pada kolom X3 yaitu 0 kali 5 0, 0 kali 1 0, 0 kali 6 0 dikurangi 13 sehingga hasil ZC min CC nya yaitu negatif 13. Untuk kolom S1 0 kali 1 0, 0 kali 0 0, 0 kali 0 0 dikurangi 0 0. S2 nya 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0 dikurangi 0 0. S3-nya 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, dikurangi 0 sehingga hasilnya 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari kolom pivotnya. Kolom pivot ini didapat dengan mencari pada baris ZC min CC dengan negatif terbesar. Ditemukan bahwa ada negatif 15 pada kolom X1, berarti pivotnya ada pada kolom X1. Langkah berikutnya adalah mencari rasio. Rasio ini didapat dengan cara membagikan kolom RHS dengan kolom pivot yang sudah dipilih. Untuk rasio RHS S1 yaitu 170. Kemudian pivotnya 3, berarti rasionya 170 dibagi 3. Untuk rasio S2 yaitu 30 dibagi 1, hasilnya 30. Rasio S3 yaitu 200 dibagi 4 sehingga hasilnya 50. Kemudian langkah berikutnya adalah mencari baris pivotnya. Baris pivot ini didapat dengan mencari nilai terkecil dari rasio. Kemudian didapat baris pivotnya yaitu pada baris S2. Karena pada ZC min CC terdapat nilai negatif, maka selanjutnya kita lanjut ke iterasi kedua. Kebetulan pada baris pivot yang kita pilih itu nilainya 111, berarti langkah selanjutnya yaitu mengenolkan nilai 3 dan 4 menggunakan OBE. Untuk baris yang pertama kita nolkan dengan B1 min 3 B2. Kemudian untuk baris yang ketiga kita nolkan dengan B3 min 4 B2. Sehingga pada iterasi kedua didapatkan nilai-nilai pada kolom sesuai yang sudah tertera pada layar, yaitu untuk ZC min CC-nya sudah tidak ada yang negatif, sehingga pada RHS-nya yaitu 450 itu merupakan nilai maksimum yang dihasilkan dari soal yang kita selesaikan. Sehingga untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, pemilik toko bunga tersebut harus menjual produk Safiera sebanyak 30 paket sehingga pendapatan maksimumnya adalah 450.000. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.